Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16, kami di sini akan mempresentasikan hasil final project teori graf kami yang berjudul Singapore MRT Route Planner, MRoute, aplikasi optimasi rute wisata Singapura menggunakan algoritma TSP dan Dijkstra. Sebelum kami memulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kadek Natania Gavrila Astika dengan NRP 050 dan rekan saya. Dina Zara Fayudeti dengan NRP 018. Oke, jadi kenapa aplikasi ini dibuat? Karena Singapura merupakan negara yang banyak sekali dikunjungi turis karena memiliki banyak tempat wisata yang menarik. Singapura juga merupakan negara yang memiliki sistem MRT yang terstruktur, rapi, dan menjangkau banyak sekali lokasi. Jadi banyak wisatawan yang ingin mengunjungi beberapa tempat wisata dalam satu hari menggunakan MRT, tapi banyak dari mereka yang tidak tahu cara untuk memilih rute yang optimal sehingga seringkali terjadi pemborosan waktu dan juga pemborosan biaya karena harus mondar-mandir MRT atau ya rute yang mereka pilih tidak optimal. Jadi aplikasi ini kami kembangkan untuk membantu para wisatawan di Singapura tersebut yang ingin berkunjung ke banyak destinasi dalam satu hari menggunakan MRT. Nah, aplikasi ini kami kembangkan menggunakan algoritma Dijkstra dan juga traveling salesman problem. Oke. Untuk ada Baik, selanjutnya saya mau menjelaskan terkait flowchart-nya. Jadi nanti output dari final project kami ini kan akan berupa aplikasi. Jadi di sini user buka aplikasi dan nanti user akan langsung menginput titik awal dan destinasi tujuan mereka. Nah, jika input destinasinya valid, kalau misalnya enggak, nanti user akan balik lagi untuk menginput destinasi awal, destinasi tujuannya yang benar. Kemudian kalau sudah valid, nanti sistem akan membentuk graf berbobotnya. Kemudian dengan algoritma Dijkstra akan dilakukan pencarian shortest path antar stasiun MRT-nya. Dan kemudian sistemnya akan juga membentuk adjacency matrix antar destinasi wisatanya. Kemudian dengan algoritma TSP-nya itu nanti akan mengoptimasi urutan destinasi dimulai dari yang paling terdekat terlebih dahulu. Kemudian sistem akan menghitung fastest route-nya, least transfer route, dan no transfer availability-nya. Kemudian di sini dicek lagi apakah rutenya ditemukan. Jika rute tidak ditemukan, maka aplikasi akan mengeluarkan output can find any route available. Dan jika rutenya ditemukan, nanti aplikasi akan menampilkan visualisasi rutenya, urutan destinasi wisata, detail rute MRT, total waktu perjalanan, jumlah transit, dan juga status non transit availability-nya. Kemudian lanjut ke visualisasi graf ini secara menyeluruhnya. Jadi di sini adalah salah satu contoh rute MRT Singapura. Jadi di sini tiap-tiap node-nya ini untuk angka itu dia mewakili tempat titik awalnya dan destinasi wisata yang akan dikunjungi oleh usernya. Kemudian untuk node-node seperti yang dua huruf ini itu mewakili stasiun MRT-nya. Dan di sini untuk bobot-bobotnya itu merupakan waktu waktu atau jarak tempuh dari stasiun MRT ke stasiun MRT lainnya itu sebanyak 2 menit. Di sini ada program yang kami buat untuk aplikasi yang kami kembangkan. Nah, aplikasi ini program ini diawali dengan membaca dataset MRT Singapura yang berisi nama stasiun dan kode stasiunnya. Lalu dataset tersebut akan kami ubah menjadi graf di mana stasiun direpresentasikan sebagai node dan age-nya itu sebagai waktu perjalanannya. Nah, di sini ada function awalnya adalah untuk membentuk graf dari memecah kode stasiun menjadi beberapa line MRT dan mengambil nomor stasiunnya agar dapat diurutkan. Lalu di sini ada variabel yang digunakan untuk menyimpan informasi line MRT, hubungan antar stasiun, dan graf yang akan digunakan pada proses pencarian rutenya. Nah, di sini kami menyimpan bobot graf yang disederhanakan menggunakan asumsi kami, yaitu travel time itu 2 menit dan transfer time-nya atau waktu perpindahan stasiun transit stasiun itu 5 menit. Nah, lalu di sini ada salah satu function utama kami, yaitu function Dijkstra yang digunakan untuk mencari rute tercepat antara dua destinasi wisata. Output yang dihasilkan dari function ini merupakan total waktu perjalanan dan urutan stasiun yang dilalui. Nah, lalu selanjutnya ada function count transfer yang fungsi ini digunakan untuk menghitung jumlah transit yang terjadi pada satu rute guna mendeteksi perpindahan line MRT pada stasiun interchange. Nah, lalu selanjutnya ada function TSP route. Di sini function ini
berperan setelah Dijkstra menghitung rute antar dua destinasinya. Algoritma ini itu digunakan untuk menentukan urutan kunjungan destinasi wisata yang paling optimal dari awal hingga balik lagi ke titik awal. Nah, lalu selanjutnya ada function ini TSP list transfer. Karena aplikasi kami akan memberikan opsi lain selain fastest route, yaitu rute dengan transfer stasiun paling dikit untuk user yang tidak ingin melakukan perpindahan stasiun terlalu banyak. Jadi pada mode ini prioritas utama itu meminimalkan jumlah transit. Kemudian jika jumlah transit sama, akan dipilih waktu perjalanan yang lebih singkat. Lalu selanjutnya ada function untuk yang no transfer route. Di sini untuk mengecek apakah seluruh itinerary dapat ditempuh tanpa melakukan pemindahan line MRT. Oke, mungkin bisa langsung di-run. Karena dataset yang kami gunakan merupakan dataset yang menyimpan MRT namun tidak menyimpan tempat-tempat wisata, jadi kami harus mengubah tempat-tempat wisata menjadi stasiun, kode-kode stasiun terdekatnya. Nah, di sini di available places ini adalah tempat-tempat wisata yang sudah kami ubah. Nah, di sini misalnya user starting point-nya di Lavender Hotel, lalu dia ingin mengunjungi 4 tempat wisata berbeda yang diawali dengan ke Chinatown, lalu ke Gardens by the Bay, ke Orchard Road, Singapore Botanic Gardens, baru ke Orchard Road. Nah, di sini program sistemnya akan menampilkan TSP resultnya atau best route optimal route-nya yang paling cepat, yang mana travel time-nya ini 63 menit diawali dari starting point-nya ke tempat-tempat wisatanya lalu kembali ke poin awal. Nah, di sini rute details ini misalnya dari satu tempat ke tempat yang lain, misalnya di sini dari Lavender Hotel ke Chinatown, sistem ini akan menunjukkan waktu yang dibutuhkan dari satu perjalanan tersebut dan jumlah transfer yang user harus lakukan. Di sini hanya transfer satu kali di stasiun Bugis. Lalu ada detail MRT path-nya berawal dari Lavender ke stasiun-stasiun lain lalu ke Chinatown. Nah, hal yang sama juga dilakukan di di perjalanan ke destinasi yang lain hingga akhir. Lalu summary-nya ini total travel time 63 menit dan transfer 3 kali pemindahan stasiun. Lalu untuk di list transfer result yang di sini kebetulan sama dengan yang fastest route, dia tetap transfer 3 kali dan perjalanannya 63 menit. Nah, rute detailsnya juga sama. Nah, lalu untuk no transfer route result-nya ini tidak available karena untuk itinerary kali ini itu tidak bisa dilakukan tanpa melakukan perpindahan line MRT. Oke, baik. Selanjutnya untuk visualisasi dari fastest route-nya. Jadi di sini bisa terlihat juga line MRT yang berbeda juga. Ini juga mewakili kalau dari rute yang dipilih oleh user itu akan ada tiga kali perpindahan atau 3 kali transfer. Di sini titik awal usernya itu ada di yang di East West 11 ini, kemudian nanti dia akan transit sekali di East West 12, ganti dari line hijau ke line biru, kemudian nanti destinasinya itu ke DT 19, kemudian balik lagi ke DT 16, destinasi keduanya, kemudian lanjut ke DT 9, destinasi ketiga, dan dari DT 9 ke destinasi selanjutnya itu akan terjadi perpindahan dari line biru ke line merah. Kemudian begitu user sudah selesai mengunjungi semua rute destinasi wisatanya, user akan kembali lagi ke hotel dan terjadi perpindahan untuk ketiga kalinya dari line merah ke line yang warna hijau. Dan ini untuk yang fastest route-nya. Kemudian kalau untuk yang list transfer route kurang lebih itu sama sebenarnya karena memang destinasi wisata yang dipilih oleh user ini memang memerlukan setidaknya 3 kali transfer, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ada tampilan aplikasi yang kami buat. Di sini ada tampilan awalnya, tampilan aplikasinya, lalu saat user memulai planning tripnya, di sini dia bisa menginput starting point dan juga destinasi-destinasi wisatanya. Lalu user menginput starting pointnya di Lavender Hotel, lalu destination wisatanya sebagai berikut ini, lalu aplikasi akan menggenerate optimal rutenya.
Nah, saat sudah di-generate, aplikasi akan menampilkan 3 rute yang diberikan memang. Ada rute fastest route, rute yang transfernya paling sedikit, dan juga rute yang tanpa transfer sama sekali. Nah, saat user memilih fastest route, di sini aplikasi akan menampilkan ilustrasi grafnya, ilustrasi graf di mapnya, yaitu di titik-titik awal dan titik-titik destinasi, juga stasiun-stasiun yang akan dia lalui. Di sini juga kami berikan warna yang mewakili warna line MRT-nya. Jadi bisa dilihat di sini ada perbedaan warna yang mana dia harus melakukan transfer stasiun pada saat perjalanan. Di sini menampilkan total travel time-nya, menampilkan date-nya, lalu untuk di setiap antar destinasi ini juga ada detail saat dia berangkat itu di stasiun mana, tiba di stasiun mana, dan juga dia harus transfer di stasiun mana, dan total travel time saat di antara dua destinasi tersebut. Nah, hal yang sama juga ditampilkan di masing-masing antara dua destinasi ini sampai kembali ke titik awal. Nah, lalu dia juga bisa menampilkan ini. Yang ini kebetulan sama dengan yang fastest route, yang list MRT transfer route-nya ini. Nah, untuk route yang ini kan karena tidak ada, jadi aplikasi akan menampilkan can find available, sorry. Oke, jadi Oke, baik. Sekian presentasi final project kami. Mohon maaf jika kami ada mengucapkan salah kata. Sekian, terima kasih.